Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di makomnya, makom Karemat yang Syekh Ja'far Shadiq di daerah Gunung Haruman Garut. Alhamdulillah, bismillah, saya dan keluarga bisa silaturahmi berziarah. Mudah-mudahan diberi keberkahan dengan sababiah berziarah, bertawasul kepada makom aulia Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti dikumpulkan beserta dan bersama mereka-mereka ahli Allah min jumlati aulia Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua dengan barokah bertawasul, berziarah ke Syekh Ja'far Shadiq dan semua para wali yang ada di Gunung Haruman ini, Allah hasilkan maksud kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita. Alhamdulillah, niti sejarah bahwa salah satu di antara keluarga kami yaitu Umi, beliau termasuk keturunan dari Pangarsa wali Allah dari Gunung Haruman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghorin al muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin rahimakumullah, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, biidnillah wa biiradatillah, tepatnya pada jam 11 saya dan jamaah alhamdulillah sudah nyampe di tempat makom karomah Syekh Ja'far Shadiq di Gunung Haruman Garut. Tujuan untuk kesini satu berziarah dan kedua untuk bertawasul kepada beliau selaku waliun min auliyaillah ta'ala yang sudah makomnya sudah musyahadah, sudah wusul kepada Allah. Maka alhamdulillah dengan melewati beberapa perjalanan yang sangat panjang, nyampelah di Gunung Haruman alhamdulillah untuk berziarah, bertabaruk, dan kedua untuk meniti sebuah sejarah. Karena alhamdulillah kalau kita lihat sahibil makom ini termasuk sahabat akrabnya dari dua wali Allah. Yang satu wali Allah Abdul Muhyi Pamijahan, yang kedua wali Allah Syekh Mansuddin Cikadun bin Syekh Agung Tirtayasa Banten. Yang ketiga inilah sahibil makom Syekh Ja'far Shadiq bin Syekh Ki Mas'ud. Alhamdulillah, ketiga wali ini sangat kental dan sangat-sangat bersahabat dengan akrab dan mempunyai beberapa perjalanan torekoh, mempunyai perjalanan beberapa suluk
Kalau melihat kita dari sebelum pemijahan, beliau adalah salah satu santri cikal bakal Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh. Karena Syekh Abdul Rauf Singkil sudah mengijazahkan salah satu torekoh yang namanya torekoh Satoriyah. Dijajakan kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, maka nyebarlah di tataran Jawa Barat torekoh Satoriyah. Dan kita kalau melihat kepada perjalanan Syekh Mansuruddin Cikadun, Banten, beliau adalah cikal bakal putra dari Sultan Agung Tirtayasa, Banten, bertepatan pada tahun 1700 sekian. Beliau diutus orang tuanya harus mesantren ke salah satu waliun min auliya ta'ala, yaitu Syekh Karan yang berada di Gunung Karang, yang ada di kaki Gunung Karang, populer dinamakan di daerah Simpere makomnya sekarang. Dan beliau ini Syekh Karan punya mantu namanya Syekh Rako, keturunan dari Kuningan. Di antara wali ini, wali yang pertama membuat ribat pondok pesantren di daerah Pandeglang. Sehingga alhamdulillah keberkahan beliau, Pandeglang sampai sekarang punya salah satu kata-kata mutiara semboyan, dinamakan 1.000.000 santri 1.000 ulama. Itu dengan keberkahan Syekh Rako dan Syekh Karan yang berada di daerah Simpere makomnya sekarang. Alhamdulillah, Pandeglang sampai sekarang masih termasuk kota santri. Begitulah alhamdulillah. Beliau ini mengambil salah satu torekoh dari Syekh Karan, torekoh Satoriyah. Dan beliau ini beristiqomah dan sampai menjelang wafatnya di daerah Cikadun di daerah Pandeglang, Provinsi Banten, termasuk itu yang punya gelar Sultan Haji, yang keturunannya langsung dari Syekh Sultan Hasanuddin Banten, dari Sultan Hasanuddin Banten turun-temurun sampai ke Syekh Sultan Agung Tirtayasa, kemudian ke beliau Sultan Haji yang punya gelar nama Sultan Haji, populer sekarang namanya Syekh Mansuruddin Cikadun. Bersahabat akrab dua wali ini dengan wali Allah Syekh Ja'far Shadiq yang ada di Gunung Haruman ini makomnya. Dalam salah satu waktu, tiga wali ini berkumpul untuk bermusyawarah. Untuk isi permusyawarah itu bagaimana cara dan upaya untuk dakwah Islamiyah mengajak tataran daerah Pasundan yang sekarang mah bisa dikategorikan daerah Kabupaten Jawa Barat, daerah Provinsi Jawa Barat, merangkap Bandung, Cianjur, Garut, dan selingkungannya. Dan kalau sekarang bisa dikategorikan Provinsi Banten yang di dalamnya termasuk Tangerang dan sampai ke ujung sana kulon. Bermusyawarah tiga wali ini untuk dakwah Islamiyah, untuk mengajak bertauhid kepada seluruh masyarakat tersebut. Dalam satu waktu, dalam perkunjungan tersebut, makan bersama. Ada salah satu wali Allah itu yang pegang timun, bonteng. Begitu mau diiris buat makan beserta yang bertiga wali ini, itu bonteng timun itu nggak bisa jadi nggak mempan, diiris-iris sama golok. Kata wali ini diantaranya wallahu alam, katanya Syekh Mansur, waduh katanya hebat nih bonteng di sini, nggak bisa diiris. Kalau kita makan bonteng lalap itu harus dengan sambal. Maka disuruhlah istrinya Syekh Ja'far Shadiq itu untuk membuat sambal. Tapi ketika mutu itu adalah alat untuk nyambal, kudu siap hadir. Nah,
Ngambillah alat-alat nyambalnya itu, mutu udah ada, sambalnya diantaranya ya seperti cabai, tomat, dan selanjutnya udah ada. Dimasukkanlah ke mutu alat nyambal itu. Begitu disambal, digerus kalau istilah bahasa kami di sini, itu nggak hancur, sehingga butirannya tetap aja, apa namanya, cabai ya cabai, tomat ya tomat, bawang ya bawang, nggak hancur, nggak hancur. Kenapa nggak hancur? Karena mungkin itu keberkahan dari doanya juga Syekh Mansur. Karena waktu itu Syekh Mansur ngiris timun bonteng, nggak mempan diiris. Nah katanya udah bikin sambal, begitu disambal, bikin sambal istrinya Syekh Jafar juga nggak bisa halus, tetap berupa cabai, berupa tomat. Itu mungkinlah di situ keberkahan wali yang tiga ini. Sampai sekarang dinamakan sambal Cibiuk. Walaupun nggak hancur, tapi enaknya itu bukan main katanya. Temurun dan temurun sampai temurun ke anak cucunya itu sampai sekarang di tataran Sunda, bahkan sampai ke Banten, kesebut namanya sambal Cibiuk. Enak, bisa dicobain. Dan mutunya itu yang bekas nyambalnya itu waktu zaman Syekh Jafar Shadiq dan Syekh Mansur dan sebelumnya itu. Ya, sekarang masih diabadikan di cucu-cucunya. Semoga kita semua bisa berziarah ke semua makam waliun min auliyatillah, di antaranya ke Syekh Mansur Cikadun, ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, juga ke Syekh Jafar Shadiq. Kebetulan alhamdulillah tadusan binimah, keluarga saya, istri dari saya itu adalah merupakan turunan dari Syekh Jafar Shadiq yang kesekiannya. Alhamdulillah sekarang kami sudah nyampe. Semoga perjalanan yang jauh dan melelahkan bisa menghasilkan keberkahan dengan berkahnya wali Allah yang sudah usul kepada Allah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan ampun apabila ada dalam kesalahan, dalam pengomentaren sejarah, dalam asal-usul sejarah. Mohon dimaaf dan dimaklum. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nasibi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.